masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal, kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya, bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi, pemerintah malah seperti ini. Ini kekeliruan, keliru ini. Dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ? 17.000, Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Ya, Semuanya menolak. saya di kampus itu Tanjung Banun, Kecamatan Galong. Ya. Sebulan. Semuanya menolak. Semua menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Ada apa? Mana itu? Mana LAM? Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini masa anaknya kami sekarang ini dibiarkan berjuang. Mana? Jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Sorot lainnya, polemik sengketa lahan di Pulau Rempang memasuki babak baru. Pemerintah menargetkan pengosongan wilayah Kepulauan Rempang di Batam, Riau bakal selesai dilakukan pada 28 September mendatang. 3 menteri diutus Presiden untuk mempercepat proses rencana investasi pembangunan Eco City di Pulau Rempang. Pemerintah menargetkan pengosongan wilayah Rempang, Batam, Kepulauan Riau dari masyarakat yang menempati pulau itu selesai dilakukan sebelum 28 September 2023. Hal ini untuk memulai pengerjaan pengembangan kawasan Rempang sebagai pusat industri pabrik kaca terbesar kedua di Asia setelah di Cina. Presiden Joko Widodo mengutus 3 orang menteri untuk menyelesaikan polemik lahan di Pulau Rempang yang masih ditempati sekitar 5.000 jiwa warga itu. Ya, saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Saya pasti bulldozer. Saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini.
Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi. Obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat Opsi, kita berjumpa lagi di program Opsi yang ditayangkan melalui channel Harpari TV. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang dalam beberapa waktu terakhir menarik perhatian seluruh bangsa Indonesia dari pelosok tanah air. Itu berkenaan dengan kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Melayu di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kita dalam beberapa waktu terakhir perhatian kita dipaksa untuk menoleh ke peristiwa yang terjadi di sana. Bagaimana rakyat Rempang menolak untuk digusur, sementara pada sisi lain aparat ngotot untuk bisa memindahkan rakyat Rempang itu keluar Pulau Rempang dengan alasan akan dilakukannya realisasi pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang Eco City. Sobat Opsi, mengapa ini menjadi satu perhatian publik? Ada beberapa aspek atau ada beberapa sisi dari kasus Rempang ini yang memaksa publik akhirnya harus melihat dan memperhatikannya. Pertama, ini berkaitan dengan persoalan harus dilakukannya pemindahan atau relokasi. Itu bahasa pemerintah begitu, ya, karena akan dilakukan pembangunan, maka penduduk direlokasi. Nah, dalam bahasa masyarakat, mereka memahaminya bahwa masyarakat yang semula diam di situ, menguasai lahan itu, dan sudah lama berada di situ, dia harus digusur. Artinya tidak boleh lagi menempati rumah dan lahan yang selama ini mereka kuasai. Digusur, dipindah ke tempat lain yang belum tentu itu sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Jadi pemaksaan penggusuran ini menjadi satu topik tersendiri yang menimbulkan kontroversi antara pemerintah dengan rakyat setempat. Faktanya rakyat setempat melakukan perlawanan. Hal berikutnya yang menarik mengapa kemudian Rempang ini menjadi perhatian publik adalah alasan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa penggusuran itu demi sebuah investasi. Demi sebuah investasi pembangunan kawasan Rempang, Galang, dan sekitarnya. Dengan adanya investasi yang masuk, konon beritanya yang disampaikan oleh pemerintah dalam hari ini oleh Menteri Investasi, disebutkan investasi ini sekarang itu nilainya 179 triliun rupiah, dan dalam jangka waktu HGU yang ditentukan itu yaitu sampai dengan 2080 nanti total itu memakan investasi sampai 300 triliun rupiah. Nilai ini, nominal ini rupanya yang menjadikan alasan bagi pemerintah itu untuk
memaksakan pembangunan ini harus dilakukan, dan kemudian karena pembangunan harus dilakukan, penduduk yang ada di sana itu harus mereka pindahkan, mereka gusur. Dua, yang ketiga, ini menjadi menarik, ya, faktor yang menarik ketiga itu adalah kaitannya dengan investasi itu asalnya dari mana. Informasi yang muncul, pemberitaan yang muncul menunjukkan bahwa investasi sekian besar itu, walaupun mengatasnamakan perusahaan milik warga negara Indonesia dengan inisial TW, ya, itu investasi sekian banyak itu ternyata asalnya adalah dari, iya betul tebakan Anda, lagi-lagi dari Cina. Dan itu investasi yang dijanjikan sebesar 179 triliun itu dari Cina itu merupakan bagian yang kemarin ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada saat melakukan kunjungan ke Cina, ketemu dengan Xi Jinping di sana. Nah, itu yang menjadi menarik, lagi-lagi Cina. Yang keempat, ini berkaitan dengan statement-statement dari pejabat-pejabat negara, ini termasuk Presiden Jokowi yang membuat statement berkaitan dengan persoalan yang sedang terjadi di Rempang yang menghadap-hadapkan rakyat dengan aparat ini adalah statement-statement yang kurang pro-rakyat. Saya katakan kurang pro-rakyat, kurang manusiawi, kurang memperhatikan penderitaan rakyat Rempang yang harus pergi dari tanah kelahirannya, meninggalkan itu, dan harus pindah ke tempat lain yang dia tidak tahu itu lingkungannya nanti seperti apa. Sobat Opsi, yang pertama berkaitan dengan penderitaan rakyat kecil, penduduk asli Rempang Galang, yang dia harus direlokasi, dipindah. Dalam pandangan masyarakat Rempang Galang adalah dia harus digusur, harus pergi. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu di situ tidak legal, mereka di situ tidak memiliki sertifikat, tidak memiliki hak dan sebagainya. Ini sangat debatable. Ya. Masyarakat di sana justru dia merasa punya hak. Mengapa? Karena dia sudah pernah di sana, nenek moyang mereka itu sudah ada di sana bahkan sebelum Indonesia itu merdeka. Ya, bahkan ada satu sumber yang menyebut 1834 dia itu sudah berada di sana. Tetapi di dalam catatan sejarah Belanda yang kemudian akhirnya muncul sekarang di literatur, catatan sejarah itu ketika Belanda datang ke Indonesia, Rempang itu sudah tercatat di sana ada penduduknya. HGU itu baru dibuat oleh pemerintah sekarang. Sementara mereka itu sudah ada di sana sejak dulu. Kalau kemudian dikatakan bahwa karena mereka tidak punya sertifikat dan sebagainya, mengapa tidak diberi? Malah kemudian diusir. Catat ini, itu yang satu. Jadi kalau kemudian masyarakat mati-matian mempertahankan hak mereka, itu wajar, sangat wajar. Di sini kelihatan bahwa pemerintah kekuasaan itu yang keterlaluan. Mereka tidak melihat sejarah, menganggap orang Rempang itu seperti pendatang haram, sehingga kemudian demi kepentingan investor dari Cina itu, mereka harus dipindahkan, mereka harus digusur, mereka harus diusir dari situ. Satu itu. Dua, Sobat Opsi, ini berkenaan dengan kekerasan, tekanan yang dilakukan oleh aparat kepada warga Rempang. Kalau memang itu sesuatu proyek besar yang sudah dibuat lama dan kemudian sudah disosialisasikan ke masyarakat, dan katanya pemerintah kan juga mengklaim bahwa masyarakat itu 50% lebih sudah setuju. Tetapi faktanya mengapa kemudian mereka tiba-tiba mengosongkan itu dengan mengerahkan aparat dalam jumlah besar dan kemudian mengintimidasi rakyat di sana? Mengapa tidak duduk bersama, dibicarakan, kemudian
dimusyawarahkan bersama bagaimana solusinya. Faktanya tidak. Itu berarti bahwa klaim pemerintah di situ masyarakat sudah setuju dan sebagainya itu bohong besar. Kalau masyarakat sudah setuju, tidak ada penolakan di sana. Janganlah pemerintah itu kemudian mengatakan sebenarnya mereka sudah setuju, tapi karena ada provokator-provokator saja. Apa provokator? Provokator itu di luar hanya menyampaikan pandangan-pandangan untuk menegakkan satu kebenaran. Jangan kemudian mengatakan provokator itu mempengaruhi mereka. Mereka itu berbuat begitu itu karena memang merasa haknya itu diinjak-injak. Kalaupun misalnya kamu mengatakan ada provokator yang mempengaruhi mereka, kalau masyarakat setempat memang sudah setuju, apa sih kekuatan provokator? Apapun teriakan provokator, mereka akan tetap setuju. Jangan kemudian kamu mengatakan itu karena provokator, itu sama saja kamu melecehkan masyarakat Rempang Galang. Seolah-olah mereka bodoh, seolah-olah mereka bisa dipengaruhi oleh provokator. Tidak. Rakyat Melayu, bangsa Melayu sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka punya kecerdasan, kecerdikan, bahkan sudah memiliki jumlah anggota bangsa yang begitu banyak sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka bangsa yang maju. Jangan melecehkan, kamu melecehkan kalau itu karena provokator. 2 itu. Nah, sekarang sobat opsi yang ketiga. Ya. Ada yang mengatakan berkaitan dengan kaitannya dengan investasi ini. Yang tadi disebutkan ada 175 triliun investasi itu. Walaupun yang membawa adalah pengusaha nasional kita, TW tadi. Tapi kemudian terungkap ke publik bahwa di belakang TW ini ada perusahaan dari Cina. Yang di sana katanya investasi nanti akan membangun salah satunya, membangun pabrik kaca dari perusahaan Xinji. Nah, itu yang kemudian seperti kalau bahasa Jawa itu digul-gul nih, diunggul-unggulkan, seolah-olah investasi itu segala-galanya, sehingga sah-sah saja pemerintah kemudian menggusur masyarakat Rempang Galang. No. Kalau pemerintah itu mau berpikir lebih panjang, investasi itu harusnya dipikir. Terutama adalah bahwa investasi itu harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Mengapa? Karena negara ini ada dimerdekakan itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan mensejahterakan investor. Bukan mensejahterakan apalagi asing, investor asing yang nanti akan membawa orang-orang asing ke sini dan sejahtera di Indonesia, sementara kemudian orang Indonesia sendiri harus terpinggirkan oleh investasi itu. Bukan itu. Kalau kemudian itu yang terjadi, maka negara ini nggak paham terhadap tujuan Indonesia ini dimerdekakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu kalau kemudian demi atas nama investasi 179 triliun, kemudian rakyat Melayu di Rempang Galang itu harus tersingkir dari komunitasnya, dari ekologinya, ekosistemnya, adat budaya mereka harus tercerabut dari sana. Apalagi kemudian dengan pemaksaan, ini sebuah pelanggaran HAM berat. Pemerintah beberapa waktu terakhir kemarin sempat membuat, pemerintah kemarin mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Inpres nomor 2 tahun 2023. Di sana pemerintah itu terlihat begitu mulia akan melakukan penyelesaian secara non-judisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Wah, pekerjaan mulia sekali, seolah-olah gitu ya. Tapi sekarang justru terhadap masyarakat Rempang, pemerintah yang barusan membuat Kepres itu, justru dia sedang melakukan tindakan pelanggaran HAM berat. Karena melakukan penggusuran dengan paksa. Saya ulangi, melakukan penggusuran, pengusiran dengan paksa itu adalah pelanggaran HAM berat. Di dalam undang-undang kita nomor 26 tahun 2000, di sana jelas disebutkan
penggusuran paksa itu adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan itu bagian dari pelanggaran HAM berat. Itu 3. Keempat. Ya. Keempat, kita bicara tentang HGU HGB. Ya. HGU HGB. Disebutkan oleh Menko Polhukam bahwa pemerintah ini hanya melanjutkan HGU HGB yang sudah diberikan ke perusahaan itu sejak tahun 2004. Pemerintah tidak melakukan penggusuran, melainkan pemerintah melakukan pengosongan. Allahu Akbar. Ini bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi? Apa bedanya penggusuran dengan pengosongan? Kemudian pemerintah berdalih karena itu sudah di HGU sudah diberikan kepada perusahaan, maka pemerintah berkewajiban untuk mengosongkan tanah itu. Ya, kamu mengosongkan dengan menggusur, sama saja. Ya, apalagi tadi mengatakan berbasisnya HGU 2004. Kalaupun HGU 2004 itu betul, ya, maka justru ketika sekarang terjadi persoalan ini, harusnya kemudian pemerintah itu mengevaluasi. Bahkan sekarang kan sudah terbuka ke publik bahwa Melayu, bangsa Melayu yang ada di wilayah Sumatera, di Kepulauan Riau, di Galang, Rempang, Galang itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Bahkan dokumen yang baru muncul dari Belanda sejak 1600 sekian ketika Belanda ke Indonesia, itu sudah membuat catatan tentang Rempang. Dan di sana sudah ada penduduknya. Sebelum Indonesia merdeka, bro. Sebelum Indonesia merdeka. Lalu HGU itu berdasar apa? Apa kemudian begitu merdeka karena dulu dikuasai Belanda, sekarang dikuasai oleh negara Indonesia? Apa bedanya kemudian republik ini dengan Belanda dulu? Nggak begitu, bro. Secara filsafat harusnya kita berpikir dulu Belanda itu dapatnya tanah bagaimana prosesnya? Apakah dia beli? Atau dia itu merampas? Nah, kalau itu merampas, harusnya dengan merdeka kembalikan oleh negara ini, republik ini kepada, ya, republik ini, kembalikan oleh republik ini kepada yang berhak. Siapa? Bangsa Melayu, penduduk asli Rempang Galang itu. Justru harusnya HGU yang 2004 itu ada, bukan diperkuat, tetapi justru batalkan itu semua demi kemanusiaan, demi HAM. Karena di sana ada bangsa yang sudah pernah ada sejak tahun sekian, yang kemudian kalau dipaksa pindah nanti akan merusak kehidupannya, kulturnya, budayanya yang sudah ada, bahkan pola pikir mereka yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Karena kalau enggak, ini bukan hanya kejahatan kemanusiaan saja, itu nanti bisa menjadi genosida karena ada penghangusan, ada penghapusan adat budaya yang sudah pernah ada. Jahat sekali ini kalau memang nanti bisa terjadi. Oke, Sobat Opsi. Yang kelima, ini berkaitan dengan investasi 179 triliun yang disebutkan itu. Selama ini didengungkan ke publik, investasi itu dari Cina. Ya. Perusahaan yang membawa, yang punya HGU itu si TW dengan perusahaannya. Ini kemudian dia berhasil menggandeng. Saya tidak tahu dia yang menggandeng atau pemerintah yang mengundang ke sini, karena ternyata itu ada di MOU-nya presiden dengan sesama presiden di RRC sana, di Cina sana. Nah, apakah betul bahwa itu semua dari Cina? Itu murni G2G, ya? Atau jangan-jangan ada yang numpang di sana? Mengapa? Karena masyarakat ini melihat, masyarakat ini mencermati, ini kok pemerintah ngotot sekali. Bahkan beberapa menteri tertentu sangat ngotot. Ya. Presiden juga ngotot. Ya. Presiden ngotot ini harus dilakukan. Bahkan ketika MOU itu dibuat dan kemudian dicanangkan menjadi PSN, ya, tahun kemarin, ya, tiba-tiba ini dilakukan penggusuran secara cepat dan tersiar kabar bahwa tanggal 28 September ini harus kosong. Woi,
Siapa yang merintahkan itu harus kosong 28 September? Mengapa harus dilakukan tanggal itu? Siapa yang merintah kamu? Seolah-olah kamu itu pemilik negara ini dan kemudian apa kata kamu harus dituruti. Masyarakat di sana perlu waktu untuk berpikir, bahkan mereka terkejut ketika tiba-tiba harus pindah tempat seperti itu. Maka terjadilah pergolakan itu. Oke, tadi sudah saya bahas soal itu. Tapi yang ingin saya katakan di sini, kengototan pejabat-pejabat negara, beberapa menteri menyampaikan itu kepada publik, sampai ini harus dikosongkan, ini harus berjalan. Bahkan ada menteri yang mengatakan siapapun yang menghalangi akan berhadapan dengan saya. Luar biasa, ini pemerintah atau preman? Ya. Pemerintah itu tidak begitu. Terhadap rakyat dia harus persuasif, partisipatoris, pendekatan kemanusiaan, humanity. Bukan model preman, mengancam, bahkan nodong dengan senjata, harus pindah, nggak begitu. Ini rezim apa? Ini negara Pancasila, bro, bukan negara komunis. Kalau negara komunis, kamu bisa tembak itu warga itu. Yang tidak patuh, dibunuh dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang muncul itu semuanya intimidasi. Bukan itu. Itu bukan pejabat di negara Pancasila, bro. Bicara baik-baik, musyawarahkan baik-baik. Kalau memang masyarakat tidak setuju, jangan paksa. Mereka lebih berkuasa dari negara. Karena Indonesia belum merdeka, mereka sudah ada di situ, nenek moyangnya. Kok bisa sekarang mengklaim seperti itu? Nggak bisa, bro. Nah, setelah ada penelusuran dari kita, informasi di berbagai media, ketahuan bahwa ada beberapa menteri yang berkepentingan di sana, mau ikut masuk di dalam itu, investasi di situ, sehingga dia memiliki target, ini harus berhasil, apapun yang terjadi. Bahkan kemudian pakai kamuflase juga, ini kalau nggak diterima investasinya akan diambil oleh Singapura, diambil oleh Malaysia, saya bilang. Kalau memang mau diambil oleh mereka, ambil saja. Apa pedulinya kita? Toh bangsa Melayu tidak keberatan selama ini, tidak butuh investasi itu. Yang butuh itu siapa? Ini harus betul-betul diperhatikan. Pemerintah itu harus ngayomi rakyat. Apa yang diinginkan rakyat itu jalani. Pemerintah itu hakikatnya justru pelayan rakyat. Bukan pemerintah itu yang menggantikan penjajah kembali menginjak-injak rakyatnya. Bukan begitu, bro. Ini negara Pancasila. Jangan begitulah. Sorry kalau saya sedikit bicara keras di sini, ya karena kondisi memang menuntut saya harus bicara keras. Ini bisa menjadi masalah. Kalau tidak dihentikan, kalau proyek ini tidak dihentikan, akan timbul masalah. Bangsa Melayu sudah melawan. Yang berada di luar Rempang Galang pun sudah mengatakan siap perang. Apa pemerintah akan tetap ngotot dengan alasan investasi? Itu Sobat Opsi, apa yang bisa saya sampaikan di sini berkaitan dengan Rempang Galang. Semoga ini menjadi pencerahan kita bersama, juga pengingat kepada para pejabat negara. Hati-hati kamu berhadapan dengan rakyat Melayu. Dan ingat bahwa sekarang sudah timbul penolakan di berbagai daerah, mereka semua mendukung kepada rakyat Melayu. Pemerintah kalau tidak ingin kehilangan kepercayaan dari masyarakat Republik ini, segera berbalik arah. Berbalik pihak kepada masyarakat Melayu dan hentikan proyek Rempang Eco City. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di program Opsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.